Shalom, damai sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Di malam hari ini mari kita bersama merenungkan lagi kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, memohon kuasa Roh Kudus menuntun kami saat kami akan membaca dan merenungkan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, memahami misinya. Ayat renungan diambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat 42. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Paskah itu disusul dengan pesta roti yang tidak beragi, yang lamanya 7 hari. Pada hari yang kedua dari pesta tersebut, buah bungaran dari panen tahun itu, seberkas gandum, dipersembahkan di hadirat Tuhan. Segenap upacara pesta itu membayangkan pekerjaan Kristus. Kelepasan Bani Israel dari Mesir adalah suatu pelajaran yang membayangkan penebusan, dan untuk itu Paskah dimaksudkan untuk mengingatkannya. Domba yang disembelih, roti yang tidak beragi, buah bungaran itu membayangkan juru selamat. Bagi kebanyakan orang pada zaman Kristus, pemeliharaan pesta ini telah merosot menjadi sekedar hari raya upacara saja. Tetapi betapa besar artinya bagi putra Allah. Inilah kali yang pertama Yesus melihat bait suci. Ia melihat imam-imam yang berjubah putih melakukan tugas mereka dengan penuh hikmat. Ia melihat korban yang bergelimangan darah di atas mezbah korban. Bersama dengan orang-orang yang berbakti, ia duduk berdoa. Sementara asap dupa naik di hadirat Allah. Ia menyaksikan upacara Paskah yang mengesankan itu. Hari demi hari ia melihat arti semuanya dengan bertambah jelas. Tiap perbuatan tampaknya terikat pada hidupnya sendiri. Getaran-getaran baru timbul dalam dadanya. Dengan tenang dan penuh perhatian, ia tampaknya mempelajari sebuah soal yang pelik. Rahasia tugasnya sedang terbuka bagi juru selamat. Ketika terlalu asiknya memikirkan peristiwa ini, ia tidak tinggal tetap di samping orang tuanya. Ia berusaha menyendiri. Sesudah upacara-upacara Paskah itu berakhir, ia masih tinggal di halaman bait suci itu. Dan setelah semua orang yang berbakti meninggalkan Yerusalem, ia ketinggalan di sana. Dalam kunjungan ke Yerusalem ini, orang tua Yesus ingin memperkenalkan dia dengan guru-guru besar di kalangan orang Israel. Meskipun ia taat dalam segala hal pada firman Allah, ia tidak menyesuaikan diri dengan segala upacara dan kebiasaan rabi-rabi. Yusuf dan Maria mengharap supaya ia dapat dipimpin untuk menghormati rabi-rabi yang terpelajar dan memberikan perhatian yang lebih besar kepada tuntutan-tuntutan mereka. Tetapi Yesus dalam bait suci sudah diajar oleh Allah. Apa yang telah diterimanya dengan segera mulai diberikannya. Seandainya diturut, maka garis-garis kebenaran yang ditujukannya itu niscaya sudah melahirkan suatu reformasi dalam agama zaman itu. Perhatian yang tekun dalam soal-soal kerohanian niscaya sudah timbul. Dan apabila Yesus memulai pekerjaannya, banyaklah orang yang akan bersedia untuk menerima dia. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5, halaman 69 dan 70. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga kami sepanjang hari ini. Engkau melindungi kami dalam aktivitas kami. Dan di malam hari ini, kami boleh membaca lagi firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, agar kami lebih memahami misi Engkau ketika datang ke dunia ini. Dan biarlah itu menjadi misi kami untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik bagi kehidupan kami. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan berbagai hal dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan mendengar seru doa mereka. Memohon penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.